Ya, jadi memang berdasarkan catatan yang kami lakukan di BPS ya sepanjang 9 tahun terakhir ini sejak 2014 ya, komoditas yang secara jangka panjang cenderung mengalami peningkatan yang persisten ini diantaranya adalah beras, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Namun secara jangka pendek komoditas-komoditas itu cenderung fluktuatif harganya. Ini tentunya disebabkan karena faktor demand, misalkan karena adanya hari besar nasional ya, kemudian ada libur sekolah ataupun perayaan-perayaan lainnya. Dan selain itu juga ada faktor supply seperti karena adanya bencana musiman, jadi mempengaruhi proses ataupun produksinya itu sendiri. Kemudian juga ada external shock dan juga cost production, serta mungkin adanya kelangkaan bahan baku yang pada akhirnya mempengaruhi faktor supply-nya. Nah, sebagai contoh misalkan untuk komoditas beras ya, komoditas beras ini merupakan salah satu komoditas bahan pangan yang sifat permintaannya itu inelastis. Sehingga peningkatan permintaan atas komoditas ini akan membuat harga cenderung naik. Dan kenaikan harga ini tidak membuat permintaan turun. Karena kebutuhan akan beras terus meningkat atau besar ya, produsen cenderung akan mempertahankan harga beras ini pada level yang tinggi. Sehingga beras tentunya di harga konsumen pun juga akan menjadi tinggi. Ya. Jika dilihat historisnya, kecenderungan harga komoditas beras ini dia akan berada di atas level rata-rata harga tahunan ini pada saat terjadinya momen masa berakhirnya panen. Mungkin itu Mbak penjelasannya. Oke, oke, baik begitu. Berarti kurang lebih nanti di kuartal ketiga hingga kuartal keempat begitu ya Bu Puji mungkin akan turun begitu ya kurang lebih? Kuartal ketiga ya biasanya dia Oke. akan naik, cenderung naik di atas rata-rata pada Ya. saat berakhirnya masa musim panen. Tadi Anda berbicara begitu ya bahwa kemungkinan nanti harganya akan mulai turun begitu khususnya tadi untuk beras begitu akan mulai turun pada saat musim panen selesai begitu ya di kisaran kuartal ketiga di tahun ini. Tapi kalau kita lihat memang angka inflasi kan masih cukup bisa kita katakan lebih tinggi begitu ya dari target yang ada dari pemerintah. Sehingga tadi sekali lagi seperti disampaikan oleh Pak Ngadiran bahwa dari petani kemudian juga peternak saat ini juga sulit begitu untuk mencapai break even point atau BEP. Nah, seperti apa Anda melihatnya begitu dan optimismenya bahwa mungkin harga komoditas ini akan turun begitu di kuartal ketiga nanti, Bu Puji? Ya, mungkin sedikit koreksi Mbak, bahwa tadi harga beras itu cenderung justru lebih tinggi dari harga rata-rata tahunannya pada saat momen musim panen itu selesai gitu ya. Oke, baik. Jadi Berarti bukan akan lebih tinggi begitu, begitu ya, Bu? ya, ya Oke. jika musim panen ini sudah berakhir ya. Jadi itu Mbak, tadi pertanyaannya mengenai Ya, tapi di satu ya. sisi Bu Puji kalau misalnya kita lihat begitu kan pemerintah juga sudah melakukan lagi-lagi berbagai upaya begitu ya untuk menurunkan harga pangan dan juga memastikan bahwa supply ini juga ada. Seperti misal melakukan impor beras begitu ya sudah masuk 500.000 ton sendiri. Seperti apa Anda melihatnya begitu? Apakah memang artinya di satu sisi dengan kondisi harga yang masih terus tinggi artinya pemerintah perlu mempercepat untuk impor beras ini sendiri untuk memaksimalkan dari jatah 2 juta ton yang direncanakan Bu Puji? Nah, sebenarnya itu bagian dari upaya pemerintah ya Mbak pada saat kita ingin mempertahankan daya beli masyarakat. Ya, jadi pada saat suatu harga komoditas pangan itu naik, tentunya ini akan berpengaruh kepada daya beli masyarakat. Tetapi daya beli masyarakat itu sendiri nanti akan bervariasi pengaruhnya. Jadi misalkan ya kalau kita lihat sebenarnya banyak hal yang mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap terjadinya kesetimbangan baru harga yang menuju ke harga yang lebih tinggi. Jadi yang pertama misalkan dari sisi tingkat harganya itu sendiri, kemudian yang kedua dari sisi tingkat pendapatan masyarakatnya dan juga dari sisi tingkat elastisitas dari permintaan komoditasnya itu. Jadi misalkan untuk tingkat kenaikan harga ya pada saat kenaikan harga ini sangat signifikan naiknya ya, tentunya hal ini nanti akan berdampak negatif terhadap daya beli masyarakat. Karena masyarakat akan perlu mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Sehingga tentunya akan membebani meningkatkan beban masyarakat terhadap finansial mereka. Nah,
Hal ini akan dapat dikurangi jika nanti kita kenaikan pendapatan masyarakat itu juga terjadi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga nanti dampak kenaikan harga pangan ini dapat lebih terkendali. Nah, salah satu hal ini adalah mungkin peranan pemerintah di sini akan sangat besar pada saat terjadi kesetimbangan harga baru tadi ya. Jadi pemerintah dapat merespon, diantaranya adalah dengan mengambil langkah-langkah untuk melindungi daya beli masyarakat seperti tadi yang disampaikan, apakah dengan melakukan impor atau dengan menetapkan suatu kebijakan baru sehingga keseimbangan baru tadi itu dapat terkendali terhadap daya beli masyarakat. Nah, faktor lainnya lagi adalah dari sisi elastisitas permintaan komoditas tersebut. Jadi pada saat suatu komoditas itu elastisitasnya tidak elastis, sehingga dia tidak terlalu responsif terhadap perubahan harga. Jika dengan demikian masyarakat mungkin tetap bisa membeli pangan meskipun harga naik ya. Dalam hal ini nanti dampaknya terhadap daya beli masyarakat akan lebih terbatas ya. Nah, salah Oke. satu aspek lain ya, apabila komoditas itu ternyata memiliki komoditas substitusi, sehingga walaupun harganya naik, maka daya beli masyarakat juga dapat terjaga karena ada substitusi komoditas lain yang memang bisa dibeli oleh masyarakat.